warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Epi Nur Salimah dengan NIM 877670796. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang jenis dan bentuk gelombang. Nah, yang pertama adalah percobaan jenis-jenis gelombang dengan tujuan mengamati bentuk dan jenis gelombang transversal dan longitudinal. Alat dan bahan yang perlu disiapkan, yang pertama ada selingki, lalu karet gelang, benang kasur, dan kabel. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengikat salah satu ujung selingki pada tiang yang kokoh. Saya lakukan di sana, lalu kita rentangkan di atas lantai yang cukup licin. Langkah yang kedua, kita coba usikan ujung selingki yang saya pegang di sini dengan cara menggerakkannya ke kiri dan ke kanan dengan cepat. 1, 2, 3. Ini pelan, lalu ini cepat. Bisa dilihat ya. Di sini gelombangnya merambat. Terlihat ada seperti bukit dan lembah ya. Ini merupakan gelombang transversal dengan ciri khasnya memiliki bukit dan lembah. Kita goyangkan lagi ke kiri dan ke kanan dengan cepat, dengan lambat. Arah getar atau gerakan tangannya tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Ini membuktikan bahwa gelombang ini merupakan gelombang transversal. Langkah yang kedua, kita ikatkan karet gelang di tengah selingki. Apakah karet gelang setelah kita ikatkan di tengah selingki akan berpindah setelah kita beri gelombang? Kita lihat ya. Nah, terlihat bahwa karet hanya bergetar di tempat, tidak ikut berpindah. Ini menunjukkan bahwa energi merambat, namun partikel mediumnya tidak ikut berpindah tempat secara permanen. Sekarang kita coba menggunakan kabel listrik. Kita lihat ya. Di sini saya merasa kesulitan ya untuk membuat gelombang setelah digerakkan ke kiri dan ke kanan. Sepertinya berbeda dengan penggunaan selingki. Nah, di sini saya menggunakan benang kasur ya sebagai bahan percobaannya. Kita gerakkan ke kanan dan ke kiri dengan cepat. Terlihat lalu kita rentangkan. Gerakannya sangat terbatas ya, karena benang ini kurang elastis dan kurang efektif. Nah, selanjutnya kita coba menggunakan selingki kembali. Dan sekarang kita coba dengan gerakan yang berbeda, yaitu ujung yang kita pegang, ujung yang saya pegang, saya akan gerakan berulang dengan cara menggerakkannya dengan cepat ke belakang dan ke depan. Kita coba ya. Nah, seperti ini. Bisa dilihat percobaan ini membentuk gelombang dengan pola rapatan dan renggangan. Arah getar dan arah rambat gelombang ini sejajar dilakukan dengan gerakan maju mundur, menandakan bahwa gelombang ini disebut dengan gelombang longitudinal. Setelah karet gelang dipasangkan di tengah, sama seperti pada gelombang transversal, karet gelang hanya bergetar di tempat. Ini membuktikan bahwa energi merambat, namun partikel tidak berpindah secara permanen. Saat selingki diganti dengan kabel listrik, gelombang lebih sulit terbentuk. Rapatan dan regangan tidak terlihat jelas ya. Pada benang kasur, gelombang longitudinal sulit diamati ya, karena benang ini terlalu fleksibel atau elastis. Jadi hanya terlihat ada getaran saja ya. Praktikum yang kedua, saya akan melakukan percobaan tentang sifat pemantulan gelombang, di mana saya akan mengamati sifat pemantulan gelombangnya. Alat-alat yang disiapkan, yang pertama ada bejana dan air di dalamnya, lalu ada kerikil, ada selingki, dan juga benang kasur. Di sini saya melakukan percobaan gelombang pada permukaan air. Nah, ketika kerikil dijatuhkan ke permukaan air, bentuk gelombangnya itu melingkar dan merambat ke segala arah. Ketika gelombang mencapai sisi bejana, sebagian energi gelombang itu dipantulkan kembali. Ini membuktikan bahwa gelombang air dapat dipantulkan oleh batas media. Nah, sekarang kita lakukan percobaan sifat pemantulan gelombang menggunakan selingki. Di sini saya rentangkan selingki sejauh 1,5 meter dengan mengikatkan salah satu ujungnya di tiang yang kokoh dan satunya lagi saya pegang seperti ini. Nah, ini disebut dengan ujung terikat. Baik, kita mulai getarkan satu kali sehingga membentuk setengah panjang gelombang. Kita amati perambatan setengah gelombang tersebut sampai gelombangnya hilang. Kita coba lagi ya. Apakah gelombangnya bisa dipantulkan?
kembali ya dari ujung terikat itu, balik lagi ketika kita getarkan. Nah, Bisa dilihat ya, gelombang yang merambat ke ujung tidak dapat membuat ujungnya bergerak, sehingga gelombang dipantulkan dengan pembalikan fase. Artinya, puncak gelombang asal berubah menjadi lembah pada gelombang pantul dan sebaliknya. Ini terjadi karena ujung yang terikat itu bersifat kaku. nah sekarang kita lakukan percobaan menggunakan ujung yang satunya diikatkan dengan benang kasur. Nah, benang kasurnya diikatkan pada tiang yang kokoh, lalu diikatkan kepada selingki. Ujung satunya lagi saya pegang seperti ini. Lalu kita getarkan ujung selingki yang saya pegang ini sehingga membentuk setengah panjang gelombang seperti yang sudah kita lakukan ya. Seperti ini ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Ini disebut dengan selingki ujung bebas karena diikatkan dengan benang kasur. Bisa terlihat ya, gelombang yang merambat ke ujung pantul kembali tanpa pembalikan fase. Nah, ujung bebas dapat bergerak mengikuti getaran gelombang, sehingga puncak gelombang asal tetap menjadi puncak pada gelombang pantul. Hal ini menunjukkan bahwa fase gelombang pantul sama dengan fase gelombang asal. Kesimpulan dari percobaan ini adalah gelombang merupakan getaran yang merambat untuk membawa energi tanpa memindahkan materi. Berdasarkan arah getarnya terhadap arah rambat, gelombang dibedakan menjadi gelombang transversal dan longitudinal. Percobaan menggunakan selingki membuktikan bahwa energi dapat merambat melalui medium tanpa memindahkan partikel secara permanen. Selain itu, gelombang juga dapat mengalami pemantulan dengan karakteristik berbeda tergantung pada jenis ujung yang ditemuinya. Terima kasih.